Tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 24 bagian kedua. Sebagaimana dapat dilihat pada sejarah perkawinan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah memberikan teladan yang amat mulia terhadap budak tawanan yaitu Sofiah binti Huyai. Ayahnya musuh besar Rasulullah SAW dan musuh Islam, meninggal dihukum bunuh ketika peristiwa perhukuman atas khianatnya Yahudi Bani Quraizoh, dan suaminya tewas ketika kalah mempertahankan benteng Khaybar dari serangan Islam. Beliau menjadi tawanan dan menjadi hak milik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi karena Sofia seorang bangsawan Bani Israel, keturunan Nabi Harun, tidaklah beliau pergunakan hak untuk menyetubuhinya sebagai budak, tetapi beliau merdekakan dia. Lalu beliau pinang dia kepada dirinya. Sudi kiranya bersuami dia, dan maharnya adalah kemerdekaan yang diberikan itu. Ithuha sodakuha, kata pencatat sejarah. Kemerdekaan itu maharnya. Dengan demikian, kedudukannya sama dengan Aisyah dan Hafsah dan istri-istri beliau yang lain. Hal inilah yang sebaik-baiknya menyelesaikan soal perempuan yang telantar karena negerinya ditaklukkan. Namun, Sarah menjelaskan bahwa timbulnya budak sebagaimana ini adalah karena peperangan agama. Sebab itu, seketika terjadi perang saudara di antara golongan Ali dengan golongan Muawiyah. Kedua belah pihak meskipun pernah terjadi tawan-menawan, tidaklah melakukan memperbudak pihak lawannya. Tetapi kaum Khawarij yang ekstremis tidak puas dengan peraturan ini, karena menurut mereka golongan Muawiyah telah kafir. Ini salah satu sebab mereka memisahkan diri dari Ali. Dalam satu abad ke-20 sudah 2 kali dunia dikejutkan oleh perang besar. Terjadi tawan-menawan, terjadi penerobosan tentara ke suatu negeri. Misalnya tentara Rusia masuk ke Jerman, atau tentara Jerman menerobos Rusia sebelumnya, atau tentara Serikat masuk ke Eropa. Tanyakanlah kepada bangsa-bangsa yang berperang itu betapa hebatnya nasib perempuan-perempuan pada negeri-negeri yang diterobos musuh itu. Soal perempuan di negeri yang kalah tatkala musuh masuk itu, belum ada pemecahannya pada bangsa-bangsa itu sampai sekarang ini. Di Jepang terdapat berpuluh ribu anak serdadu Amerika yang ditinggalkan begitu saja, sehingga menjadi beban berat sosial bagi bangsa Jepang. Apatah lagi perang di zaman sekarang adalah perang total. Tidak lagi memandang penduduk sipil. Kalau Islam mengadakan peraturan seperti ini di dalam saat perjuangannya, bahwa perempuan tawanan yang tidak dapat dibebaskan, menurut surah Muhammad ayat 4 tadi, atau tidak ada lagi yang akan menebus boleh menjadi milik dari menawan dan anak yang mereka adalah menjadi anak yang sah dari tuannya. Dapatlah dimaklumi betapa penting peraturan ini di dalam Islam. Kalau tidak dibentukkan akan bagaimana hebatnya pelacuran sehabis perang. Banyak di antara Khalifah Bani Abbas adalah anak dari budak perempuan. Khalifah Al-Ma'mun sendiri adalah anak dari Ummul Walad. Sebab kerajaan-kerajaan Islam itu tidak mengenal anak gahara dan anak budak. Semua anak sama kedudukannya. Walaupun ada yang ibunya merdeka atau budak, sama berhak jadi khalifah. Perang-perang ekspansi perebutan kuasa kerajaan dengan kerajaan. Walaupun di antara negeri Islam dengan negeri kafir. Misalnya jika di zaman sekarang perang kerajaan Saudi Arabia dengan Amerika, tidaklah berlaku menjadikan orang merdeka sebagai budak. Apatah lagi jika Islam sesama Islam, misalnya perang Mesir dengan Yaman.
Demikian juga perbuatan sangat keji yang dilakukan orang di abad ke-17, ke-18, dan ke-19, yaitu dengan senjata lengkap orang-orang kulit putih atau orang Arab meramu ke dalam negeri Afrika, merampok, merampas, menjarah kampung-kampung di Afrika, lalu menawani orang sekeluarga dihalaukan ke kapal lalu dijual ke pasar budak, diperniagakan ke Amerika, dan sebagainya. Budak-budak yang timbul dari yang semacam itu tidak diakui sah untuk dijadikan halal disetubuhi menurut syariat Islam. Atau seperti kejadian perempuan-perempuan Cina miskin di Hong Kong, Singapura, menjual anak gadisnya seketika masih kecil. Tidaklah boleh disetubuhi menurut peraturan yang disebutkan tadi. Sebab semuanya itu bukan berasal dari tawanan perang karena agama, tetapi kejahatan yang timbul dalam masyarakat merampas kemerdekaan manusia yang merdeka. Syukurlah umat Islam Melayu yang membeli gadis-gadis Cina melarat di Singapura. Menurut pengetahuan kita, hanya mengangkat jadi anak dengan menyusukannya, lalu mengislamkan, dan setelah besar dikawinkan dengan pemuda Islam, mendirikan rumah tangga Islam. Sesudah itu datanglah penjelasan ketetapan Allah atas kamu. Artinya bahwa yang tersebut itu adalah suatu ketetapan atau perintah dari Allah sendiri yang tidak boleh diubah dan tidak boleh dibuat semau-maunya. Sudah dilarang keras menikahi sekalian yang dinamai mahram itu. Baik mahram karena pertalian darah seumpama ibu, anak, dan saudara perempuan, maupun karena istri dari anak dan cucu, anak-anak tepatan, atau mengumpulkan dua orang bersaudara. Lalu ditambah lagi larangan menikahi orang bersuami, seperti yang disebutkan terakhir. Semuanya itu sudah ketetapan dari Allah. Barang siapa melanggarnya, tidaklah sah nikahnya, dan haramlah pergaulannya selamanya, termasuk pergaulan di luar nikah menjadi zina dan dihalalkan atas kamu selain dari itu. Halallah misalnya kawin dengan anak saudara perempuan ayah atau saudara perempuan ibu, ibu tiri dari istri sendiri, dan sebagainya. Tentu saja tidak termasuk dalam himpunan yang lain dari yang tersebut itu siapa-siapa yang telah ditentukan oleh ayat-ayat yang lain di surah lain. Misalnya perempuan musyrik jangan dikawini oleh laki-laki mukmin. Jangan mengawini perempuan yang telah terkenal karena pezina, yang selamanya itu dilarang selama sebab pelarangnya masih ada, dan hilang larangan kalau sebab yang menghambatnya itu sudah hilang. Kalau yang musyrik sudah beriman, yang berzina sudah tobat, dan yang murtad sudah kembali ke Islam. Buat kamu mencari istri dengan harta benda kamu. Maksudnya ialah selain dari yang telah dilarang itu, bolehlah kamu cari istri itu. Karena memang mendirikan rumah tangga tidak cukup hanya untuk keyakinan cinta saja. Cinta akan luntur kalau harta benda tidak ada. Sebenar berkawin bukan berzina. Dalam ayat ini bertemu sekali lagi kata muhsinin yang kita artikan sebenar berkawin. Karena sebagai kita tafsirkan di atas tadi, kata muhsinin atau muhsonat terambil dari pokok kata husn, artinya benteng. Intisari membentuk suatu rumah tangga. Mengawini seorang perempuan ialah hendak membentengi diri, membentengi hawa nafsu dan syahwat faraj dan seks. Dengan sebab perkawinan seorang laki-laki menjadi muhsinin dan seorang perempuan menjadi muhsinat.